What's up, the Charles? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Yes, preview Premier League match ke-16 is here, guys. Happy weekend. Thank you so much sudah kembali ke channel CBC ini yang akhir-akhir ini jadwalnya itu sangat padat ya, guys. Tidak terasa kita sudah ada di episode ke-131 untuk membahas preview antara Chelsea versus Brentford yang kemarin kita sudah bahas review juga antara match di Conference League pada match day kelima antara Astana versus Chelsea. So, buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Dan seperti biasa, sebelum lanjut untuk menonton dari channel CBC ini, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like, dan buat yang pertama kali menonton channel dari CBC ini dapat juga mengklik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Kita masuk dulu ke klasmen sementara ya guys, supaya kita itu setidak-tidaknya itu punya sekilas informasi posisi dari kedua tim. Oke, Chelsea di peringkat kedua dengan mengkoleksi 31 poin dari 15 pertandingan, sedangkan Brentford itu berada di peringkat ke-9 dengan mengkoleksi 23 poin, sehingga selisih poin antara kedua tim ini adalah 8 poin. Oke, Brentford, ya, apa kira-kira yang ada di benak kalian semua bila mendengar klub ini? CBC tidak tahu apa yang kalian pikirkan, tapi CBC itu yakin sebagian besar dari kalian ini akan berpikir ini adalah lawan yang berat. Ya, kalau begitu berarti kita sepemikiran ya, sefrekuensi teman-teman. Karena Brentford ini sejak mereka itu promosi di Premier League dan saat mereka itu bertandang ke Stamford Bridge, ya, sejauh ini mereka meraih rekor 100% dari tahun 2022, di mana tentu rekor ini menjadi modal untuk mereka untuk menegakkan kepala mereka saat datang ke kandang kita. Ya, jadi meskipun Chelsea ini merupakan raksasa di Liga Inggris, tapi rekor dari Chelsea atas Brentford ini agak mengejutkan, di mana dari 21 pertemuan Chelsea itu ternyata hanya memenangkan 10 dan draw 4, sedangkan Brentford itu menang 7 match. Jadi bila kita tarik ke belakang, yaitu tepatnya sejak 2021, saat Brentford itu pertama kali kembali ke Premier League, ya, Brentford dikalahkan di kandang sendiri oleh Chelsea baik di Liga Premier League ataupun dalam perempat final Piala EFL, ya. Namun pasukan dari Thomas Frank, ya, pada pertemuan berikutnya mereka ini membalas dendam dengan mengalahkan Chelsea dengan skor 4-1 di Stamford Bridge, dan juga Brentford telah memenangkan dua pertandingan berikutnya di Stamford Bridge, di mana pada kedua match tersebut ya mereka ini berhasil membuat kemenangan dengan selisih 2 gol. Waduh. Sehingga mereka ini menjadi tim pertama yang menang dalam 3 lawatan mereka ke Stamford Bridge di dalam sejarah Premier League. Jadi Stamford Bridge ini ibaratnya sudah menjadi macam kandang mereka sendiri ya. Kalau seperti ini ceritanya ya guys. Nah, apalagi diperkuat dengan fakta di mana saat di kandang sendiri, Brentford ini masih belum memenangkan pertandingan di Premier League saat menghadapi Chelsea pada musim 2022, 2023, dan 2023-2024. Ya, di sini kita bisa lihat sejak 2022 Chelsea tidak pernah menang melawan Brentford. Kemenangan terakhir itu pada tahun 2021, namun di balik itu semua, ya, catatan buruk itu semua, ada catatan yang sedikit
ya, memberikan kita ini sedikit harapan di mana Brentford di musim ini saat bermain di tandang, mereka ini belum pernah menang, bahkan lebih sering kalah, di mana ada seri 1 kali dan kalah 6 kali dalam saat mereka bertandang. Jadi hasil pertandingan nanti, ya, bila salah satu dari tim itu meraih kemenangan, maka tim tersebut itu akan memecahkan rekor buruk mereka masing-masing, di mana bagi Chelsea, mereka ini akan memutus puasa kemenangan setelah hampir 3 tahun atas Brentford. Sedangkan bila Brentford ini menang, ya, maka mereka ini akan memutus rekor buruk pertama mereka di musim ini untuk mereka itu dapat menang di tandang setelah 7 pertandingan tandang mereka itu tanpa kemenangan. Oke, bila kita menilik 3 penampilan dari kedua tim, Chelsea ini luar biasa meraih kemenangan 3 kali beruntun di Premier League. Sedangkan Brentford itu meraih 1 kekalahan atas Aston Villa 3-1 dan 2 kemenangan besar saat melawan Leicester 4-1 maupun minggu lalu luar biasa ini mereka dapat mengalahkan Newcastle dengan skor 4-2. Style of play dari Thomas Frank sendiri itu sepertinya open play, ya. Di mana ini mencerminkan gol yang mereka berhasil cetak, di mana mereka itu hanya selisih 4 gol saja dari Chelsea, yaitu 31 gol. Sehingga kedua tim ini merupakan tim yang berada di urutan kedua teratas untuk urusan produktivitas mencetak gol. Namun jumlah kebobolan dari Brentford pun ini cukup besar, yaitu 28 gol. Sehingga berkaca dari situ, maka CBC yakin pertandingan nanti akan berlangsung sangat sengit. Mengingat tim yang kita hadapi itu tim yang bermain open play, sehingga akan ada jual beli serangan yang akan terjadi antara amunisi dari Chelsea, yaitu Palmer, Jackson, Sancho, hingga Enzo Fernandez, dengan duo penyerang Brentford, yaitu Brian Meibo dan juga Ioane Wissa, yang masing-masing itu mereka telah mencetak 9 gol, sehingga lini pertahanan Chelsea ini patut waspada, ya, mengingat 10 pertandingan terakhir Chelsea, mereka ini hanya berhasil mencatatkan 1 clean sheet. Sedangkan kedua penyerang Brentford tersebut itu memiliki tembakan tepat sasaran sekitar 67%, di mana mereka ini berhasil membobol gawang. Jadi, Robert Sanchez. Hai Sanchez, saya berbicara dengan Anda, ya. Don't do your best because your best is not good enough, ya. Jadi, CBC mau Anda ini melepaskan kunci keganasan dan juga stay fokus. Jangan blunder. Ingat, sudah ada 3 blunder dari Anda yang berujung dengan gol di musim ini. Dan CBC juga berpesan kepada tak itu Badia Shield yang akan turun ataupun Colwill, Malo Gusto, ya, kemudian Cucurella, Lavia, dan Caicedo yang fokus di lini pertahanan. Please keep on pressing, guys. Jangan biarkan ada ruang buat para pemain Brentford ini untuk mendapatkan celah untuk melakukan shooting, ya, di luar kotak penalti, ya. So, please stay focus and keep on pressing and man marking, khususnya 2 penyerang dari Brentford tadi. Oke, dari tim news sendiri, bila CBC yang menyampaikan kemarin, Pedro Neto itu sudah dipastikan akan out di match kali ini karena akumulasi kartu yang diterimanya. Makanya kemarin dia ini diajak oleh Enzo Maresca ke Astana, Kazakhstan.
Dan hal ini juga sudah dijelaskan oleh Enzo Maresca saat konferensi pers kemarin, sehingga Madueke, Felix, dan Mudryk itu stay di London, dan tentu saja Fofana dan Reece James itu juga akan absen karena mereka itu menderita cedera hamstring, kemungkinan hingga Januari nanti. Brentford sendiri, Vitaly Janelt itu dikabarkan sudah bisa kembali bermain. Namun Matthias Jensen yang cedera hamstring ringan itu kabarnya sedikit diragukan untuk diturunkan di match kali ini. Begitu juga dengan Rico Henry, kemudian Aaron Hickey, dan Osdaf Silva ya, yang telah absen di dalam waktu jangka yang cukup lama. Oke, kita langsung masuk ke prediksi line up yang akan diturunkan Enzo Maresca. Ada Sanchez ya, mungkin hanya keajaiban yang akan membuat Sanchez ini akan tergusur ya guys. Next, inverted right back. Kembali sepertinya Moses Caicedo akan mengisi. Kemudian right center back Badia Shield. Central center back ada Colwill Cucurella di left center back. Defensive midfielder Lavia, Enzo box to box. Palmer attacking mid, right winger Madueke, left winger Sancho, dan striker Nicholas Jackson. Ya, next harapan. Harapan ya. Line up dari CBC di mana mungkin akan sedikit kontroversial, tapi bila melihat dari open play yang diterapkan oleh Brentford, maka CBC yakin ini adalah solusi yang terbaik. Ya, kita langsung lihat. Di goalkeeper ada Jorgensen, nih, meskipun akan sulit diturunkan mengingat dia ini kan kemarin turun 90 menit di Astana ya. Kemudian nah, ini yang kontroversial di mana pada video-video sebelumnya ya si Bisik itu kan teriak-teriak soal please Maresca taruh Caicedo di inverted right back, dan pada akhirnya setelah berkali-kali kayak kaset rusak si BC ini ngomong berulang-ulang terkait hal yang sama, jangan menaruh Gusto di inverted right back yang berperan sebagai box to box ataupun attacking mid, itu tidak efektif, dan tempatkan uh, Caicedo di posisi tersebut, akhirnya diturutin oleh Enzo Maresca ya. Signora, thank you so much, gracias. Dan itu dapat berjalan dengan lancar dan sukses ya, di inverted right back diisi oleh Caicedo. Nah, kali ini karena Fofana itu sedang cedera, CBC berharap Caicedo itu digeser lagi ke belakang untuk mengisi posisi Wesley Fofana di right center back. Yang mungkin banyak yang tidak setuju ya dari eksperimen ataupun kira-kira apa yang dipikirkan oleh CBC ya. Ya. Karena uh, di left center back, oh bukan, di inverted left back itu lebih baik Cucurella. Nanti sih bisa jelaskan ya. Kemudian Colwill di central center back, left center back. Nah ini itu akan juga jadi kontroversi. Namun CBC yakin dengan kapasitas dari Malo Gusto yang versatile, dia ini dapat mengisi posisi di left center back. Kemarin mengisi posisi di right center back ya. Karena di left center back ini si Malo Gusto ini dapat bahu membahu ya, atau bergantian mengisi untuk melakukan overlapping menjadi inverted left back bersama dengan Cucurella. Kemudian di defensive midfielder ada Lavia, box to box, ada Enzo Fernandez, Palmer attacking mid, right winger itu bukan Madueke tapi Jadon Sancho, dan Joe Felix itu ada di left winger karena kita sudah lihat kalau nggak salah dalam dua match itu saat Cucurella melakukan inverted back berkombinasi dengan Felix di left winger,
Mereka berdua ini sangat luar biasa chemistry-nya. Dan jangan lupa juga berkali-kali CBC selalu bilang posisi terbaik Cucurella itu adalah inverted left back, bukan left center back. Di mana sudah terbukti kita bisa menang 3-0 atas West Ham dan juga 4-3 versus Tottenham saat role dari Cucurella itu diubah dari left center back menjadi inverted left back. Sehingga Malo Gusto yang masuk menggantikan Lavia itu mengisi right center back. Dan striker tentu saja ada Nicholas Jackson. Apalagi dia ini cocok profilnya untuk melawan tim yang menerapkan open play. Score prediction, mengingat Brentford itu tim kedua yang produktif di bawah Chelsea dan lini pertahanan baik Chelsea maupun Brentford yang sama-sama rapuh, maka sepertinya kedua tim ini akan sama-sama mencetak gol. Namun kali ini dengan kemenangan Chelsea dengan skor 4-2. Break the leg Chelsea. Oke, untuk menutup video dari CBC kali ini, CBC mau mengucapkan terima kasih kepada dua member Sobat CBC yang baru saja bergabung. Ada Bung Sinyo dan juga Bung Osman ST. Jadi, membership Sobat CBC ini ada total 10 orang ya. Nah, seperti yang CBC kemarin omongin, bila mau diadakan program giveaway melalui undian, ya, maka diperlukan sekitar 40 orang lagi yang join di membership dari Sobat CBC ini. Dan selain itu, CBC juga sudah memberikan alternatif pilihan ya untuk membershipnya itu tidak harus menunggu 50 orang, tapi setengahnya saja 25 orang itu sudah cukup untuk kita bisa mengadakan pengundian. Oleh karena itu, CBC kemarin 2 episode lalu eh, melemparkan wacana konsep untuk membership Bestie CBC ya, di mana saat ini sudah mendapatkan satu list yaitu 2 orang calon member Bestie CBC yang sudah menulis kolom komentar untuk tertarik mengikuti program giveaway jersey player issue melalui undian di program Bestie CBC. Nah, sejauh ini ada 2 nama yaitu Ajisman 7220 dan Bung Karisma Putra 262. Ya, jadi kurang 23 orang lagi untuk join di member Besti CBC ini ya, yang harganya 9.900 per bulan. Nanti begitu sudah genap 25 orang, maka CBC akan langsung membuka membership Besti CBC tersebut di akun YouTube ini. Dan setelah itu CBC akan langsung otomatis memulai pengundian via live di Watch Along untuk menentukan siapa pemenang giveaway undian dari Besti CBC kali ini. Nah, itu kemungkinan akan diadakan setiap bulan ya, teman-teman. Begitu juga dengan program Sobat CBC, di mana saat ini yang tadi CBC sebutnya di awal, sudah terkumpul 10 orang, sehingga masih membutuhkan 40 orang lagi untuk join di Sobat CBC membership, baru kita bisa memulai pengundian giveaway. Oke, I think that's all di episode ke-131 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Happy weekend. Take care. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on the Chels.